Halo Smika Lovers, jumpa lagi dengan saya Bayu Andoro di Smika Talk Bikin Pinter. Nah, Smika Lovers dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu spesial di mana memberikan waktunya mampir ke tempat kita, studio podcast ini untuk bersama-sama mengenalkan dan menceritakan pengalaman-pengalamannya terkait dengan dunia keolahragaan. Nah, kita akan kenal lebih dekat lagi dengan dua tamu kita pada hari ini. Halo, selamat siang, semangat pagi aja ya, Pak Adam, Pak Roy. Sekarang ini kebetulan di podcast Smika Talk ya, Bikin Pinter. Kami punya slogan itu. Ini viewernya dari anak-anak SMK Ibu Kartini, bahkan mungkin juga orang tuanya lingkup pendidikan. Nah, bisa dikenalkan nih siapa Pak Adam dan siapa Pak Roy. Nah, itu. Siapa dulu nih? Saya dulu. Oke. Nama saya Roy Gultom. Kalau nama lengkap Lampu Panjang, Pak. Oke. Singgolan dari Roy Gultom, tapi dipanggil Roy Gultom. Roy Gultom. Nah, kalau di karate, saya sebagai di Inkado, saya sebagai ketua keluarga Sabuk Hitam Provinsi Jawa Tengah. Oh, jadi tamu kita itu adalah Inkado ya, Smika Lovers ya. Nah, nanti ya, Pak Roy Gultom. Nah, satu lagi nih siapa ini, Pak? Selamat siang, saya Adam Prabowo, biasa dipanggil Adam. Kami dari perguruan Inkado. Itu adalah salah satu perguruan karate yang ada di Jawa Tengah, di Indonesia. Untuk di Inkado sendiri, saya sebagai Sekretaris Umum Jawa Tengah. Kalau tadi Pak Roy sebagai apa? Ketua keluarga Sabuk Hitam, lalu sedangkan Pak Adam adalah wakil sekretaris umumnya. Kalau di Forki Jawa Tengah, saya sebagai wakil ketua umum 2 Jawa Tengah. Nah, teman-teman atau bagi yang belum tahu Inkado itu apa toh Pak Adam? Siapa dulu nih? Pak Adam atau Pak Roy nih? Jadi Inkado itu adalah salah satu perguruan karate yang ada di Jawa Tengah. Kami berdiri dari sejak tahun 72, di mana tahun 72 itu ada bersamaan dengan lahirnya Forki. Awal mula sebelum Forki itu adalah Porki, Persatuan Olahraga Karate Indonesia, yang kebetulan didirikan oleh pendiri Inkado, Bapak Baut. Ya, karena waktu itu semua perguruan karate melebur menjadi satu, menjadi Forki. Akhirnya Forki ini Pak Baut membuat perguruan yang namanya Inkado. Forki itu apa Pak? Federasi Olahraga Karate Indonesia. Ya. Itu adalah wadah olahraga karate yang ada di Indonesia. Terdiri dari 25 perguruan dan tidak bisa ditambah. Terdiri dari 25 perguruan se-Indonesia. Untuk di Jawa Tengah sendiri itu ada 18 perguruan. Kalau di Kota Semarang ada 15 perguruan di bawah naungan Forki. Ya. Dan ini sampai saat ini masih terus berlangsung ya. Masih. Supaya keberlangsungan itu berlanjut. Nah, Pak Adam dan Pak Roy, saya tanya ke Pak Roy dulu nih. Sebetulnya nilai-nilai Inkado itu apa ya Pak Roy, yang bisa dibagikan, bisa diberikan ke teman-teman Smika Lovers ini Pak Roy? Kalau yang kita bisa berikan kepada adik-adik kalau memang mau ikut karate itu sebenarnya banyak. Tapi intinya yang paling utama membuat anak itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Kedua, yang di luar itu ya mereka bisa mencari dan mendapatkan prestasi dari dunia olahraga, dari karate khususnya, untuk mereka mencari sekolah yang lebih baik sesuai dengan keinginan mereka, yang biasa didapatkan dari kalau kita bisa ikut karate. Berarti karate ini memang salah satu cabang olahraga ya, berarti ya? Cabang olahraga prestasi. Ya. Betul. Sehingga secara tidak langsung diakui ya, berarti ya. Nah, ini yang memang teman-teman atau Smika Lovers ini belum tahu ya, sehingga penjelasannya sangat membantu sekali. Nah, sebetulnya dari beberapa induk organisasi, sebetulnya apa yang menjadi semangat
Inkado ini untuk terus memberikan warna di dunia olahraga, terlebih di Jawa Tengah, Pak Adam? Mungkin kalau saya ini menurut pengalaman pribadi Ya. saya aja. Jadi apa sih yang manfaat bukan jangka pendek, tapi kita bicara jangka panjang yang akan kita peroleh apabila kita ikut olahraga karate. Yang pertama itu mungkin untuk anak-anak. Dengan sekarang ini ya kita tahu sendiri bagaimana kondisi masyarakat ini, ya kan, tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat bullying yang tinggi, ya. Dan dari awal kita mungkin dari mulai anak-anak usia dini, ya, karena karate kita juga tidak harus untuk anak-anak dewasa, tidak, tapi kita mulai dari anak usia dini, kita melatih mereka satu tadi seperti disampaikan Sensei Roy, ya, itu rasa percaya diri. Dua itu keberanian. Ikut karate bukan berarti untuk gagah-gagahan, tidak, ya, tapi kita untuk lebih menjaga diri, ya, kita lebih berani karena memiliki rasa percaya diri yang kuat untuk kedepannya. Pada waktu kita nanti di dunia pendidikan atau dunia kerja, kita mau menghadapi siapapun, kita mau bicara dengan siapapun, itu kita punya rasa percaya diri yang kuat, ya, tuh. Kemudian yang berikutnya, dengan kita ikut olahraga karate, ini kembali saya sudah sampaikan ke anak-anak saya sendiri. Saya mewajibkan mereka, satu, mereka harus bisa ilmu bela diri. Nah, karena kami dari karate, otomatis anak-anak kami juga karate semua, ya kan. Yang kedua itu bisa berenang. Ini yang memang dari dulu saya sarankan. Harus ya Pak ya? Saya sarankan ke keluarga saya. Oh ya. Efeknya apa? Sekarang anak saya udah banyak juga udah bisa dengan orang tua. Bahkan anak cewek saya, anak gadis saya ini sekarang di Jakarta, dia kuliah di Jakarta di Presiden University. Kita orang tua nggak ada was-was, karena secara kemampuan untuk menjaga diri, kami sudah yakin mampu. Mau berhadapan dengan siapapun, mau dengan dunia sekeras apapun, dia sudah teruji. Terujinya di mana? Pada waktu mereka menghadapi kejuaraan, event-event, menghadapi di tempat latihan, itu rasa pendidikan mental yang sangat penting. Kenapa? Yang paling penting adalah mereka bisa mengalahkan rasa takut di dirinya. Dan itu tanpa kita sadar itu terpupuk. Karena tempat latihan itu begini, jadi kita ajarkan mulai dari kecil. Mereka sudah mulai baca sumpah karate. Oh, ada seperti juga ya? Ada. Jadi baca sumpah karate dulu, itu melatih keberanian mereka. Kedua, mimpin taisho, mimpin Pemanasan. Ya, kita mulai dari mereka masih sapu kuning, hijau, kita sudah mulai melatih mereka untuk taisho di depan, untuk baca sumpah karate. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, melatih anak itu punya kemampuan untuk berbicara, punya kemampuan untuk memimpin secara tidak langsung. Dari situlah anak-anak untuk mereka maju ke depan, misalnya di sekolah mereka timbul rasa percaya diri yang tinggi dari hal-hal yang kecil, sebenarnya dari karate itu. Dan itu memang proses pembinaannya berkelanjutan ya, Pak Roy ya, Pak Adam ya. Ada kendala nggak Pak pada waktu untuk membina anak-anak itu ya? Bukan kendala ya bahasanya, tantangan ya. Kalau bahasa positifnya kan gitu ya. Banyak. Nggak mudah loh Pak Adam. Ya. Kita sebenarnya kalau kita bicara tantangan, kita bicara kendala, sebenarnya yang paling besar itu dari orang tua. Ya, jujur kita bisa dapat contoh sederhana dalam kita bicara masalah pendidikan kita anak kecil. Kadang-kala orang tua itu masih memandang sebelah mata. Ya itu tadi kok banyak sekali tuh anak didiknya Pak Adam sama Pak Roy itu. Itu juga kita sering naik turun ya. Contoh Dinamika itu ada. Orang dulu awalnya ramai. Ya. Contoh kita di dojo atau tempat latihan itu mungkin di suatu sekolahan. Pertama daftar itu bisa 100 lebih. 1 tahun pertama itu mungkin nggak nyampe 20%. Kenapa? Banyak faktornya. Salah satunya
yang jelas dari anak-anak sebenarnya. Nah, anak-anak itu kalau suruh latihan sama suruh dolan, nanti milih dolan. Ya, itu Di sekolah itu biasanya Pak ikut-ikutan. Oh iya. Yang kedua itu dorongan orang tua. Orang tua kadang istilahnya anak-anak ya mohon maaf antara les matematika, TPG atau ngaji itu lebih memprioritaskan ini dibandingkan latihan karate. Ya, kadang-kadang ada kita bicara masalah umum. Kalau kita sebenarnya kita menyadari bahwa kalau memang anak-anak kita ingin berprestasi, pasti ada hal lebih yang harus kita lakukan. Ya, contoh, kalau kita ingin anak kita berprestasi di matematika, pasti kita akan carikan guru matematika. Dan ini nggak murah dan nggak mudah. Tetapi pada untuk anak-anak ini ingin berprestasi di karate, misal mau kita ikutkan kejuaraan, ya, kejuaraan mau tingkat lokal, daerah, mau bahkan nasional, orang tua pasti teriak dulu, wah biayanya tinggi. Ya. Itu pasti. Tapi pada waktu untuk hal-hal yang lain itu mereka tidak. Jadi kita dari pelatih pun seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali kita itu kadang mengeluarkan dana pribadi untuk kepentingan anak-anak. Betul. Nah. Jadi ujung tombak dan ujung tombok akhirnya. Nah, karena kan kaitannya ya Pak Adam ya, Pak Roy, itu memang dapat, mohon maaf nih, dapat dana dari pemerintah juga. Nggak ada, dana pribadi. Dana pribadi. Saya ngelatih, ya tempat saya ngelatih. Hasil uang latihan itu saya tidak pakai untuk kepentingan pribadi saya. Saya kumpulkan uang ini Kembali ke- untuk ya, kembali lagi ke anak-anak. Ah. Kalau mau bertanding, saya kadang nombokin anak-anak itu Ya. untuk misalnya ada orang tua nggak mampu, anaknya punya Prestasi. yang bagus. Terpaksa saya sebagai seorang pelatih yang bayarin mereka karena untuk ikut kejuaraan itu kan ada biaya. Ya. Pendaftaran dan Pendaftaran, sebagainya. voting, Kita yang bayar. Oke. Saya sebagai pelatih yang bayarin sampai 3-4 anak. Belum lagi kalau kita keluar kota nyewa mobil. Ya. Duitnya siapa? Ya. Ya dari duitnya kita. Dari bagaimana kita cara mengelola. Ya tinggal tergantung lagi pelatihnya. Dia bisa mengelola suatu dojo nggak? Ya. Bisa memanage dojo nggak dengan baik? Kalau dia bisa memanage, pasti dia bisa menangani hal-hal seperti kayak gitu. Baik. Untuk Oke. pelancaran. Ya, terima kasih. Nah, ini terkait dengan itu, berarti kan misi Pak Roy dan Pak Adam ini kan juga untuk membawa kontingen ya. Ya. Saat ini membawa kontingen kemana nih Pak sebetulnya Pak? Ceritakan Pak. Jadi kita dari perguruan Inkado itu ada kegiatan yang namanya Inkado Empowering 2025. Itu dari BB Inkado atau pengurus besar Inkado berpusat di Jakarta. Nah, kita sebagai kewajiban kita sebagai anggota kita dari Inkado Jawa Tengah, kita berkewajiban untuk ikut mensukseskan. Dengan apa? Kita mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh IPB Inkado melalui Inkado Empowering 2025. Apa aja kegiatannya? Yang pertama itu adalah Itu mulai kapan Pak tadi? tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 18 sampai 23 Februari ya. Oke. Itu diawali dengan yang pertama itu workshop dan sertifikasi pelatih nasional. Ya, itu sudah dilaksanakan dari tanggal 18 kemarin sampai dengan hari ini tanggal 20 ini selesai. Jadi di sana ada yang namanya sertifikasi pelatih. Sertifikasi pelatih itu nanti akan diterbitkan dari PB Inkado itu bersama dengan lembaga sertifikasi nasional itu untuk menerbitkan nanti lisensi untuk pelatihan. Yang kedua itu penataran dan ujian wasit juri. Ya, itu juga sama di tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 hari ini. Ya, karena wasit juri ini karena kita tidak cuma fokusnya di atlet. Ya, wasit juri kita juga harus. Kenapa? Wasit juri itu yang hubungannya dengan aturan pertandingan, ya kan? Jangan sampai kalau kita tidak tahu aturan pertandingan itu kita akan mungkin efeknya akan didiskualifikasi, akan melakukan pelanggaran dan sebagainya. Kita mengirimkan anggota untuk mengikuti itu. Kemudian sebagai puncaknya itu ada kejurnas. Kejurnas Inkado dimulai dari pra usia dini sampai dengan senior.
ya. Dan Ada ya, semua kelompok umur ada ya berarti ya? Ada. Dan kebetulan kita dari Jawa Tengah kita total mengikuti ada 111 kelas. 111 kelas. Ya. Oke. Kemudian kita juga dari mulai prausia dini, dari usia 6 sampai 7 tahun sampai veteran. Ya sampai veteran ada kita. Pelatih kita ya udah umur dia tuh udah 50 tahun. Ini ada sih gitu. Ada sih. Nah, itu juga ikutin. Nah, kemudian juga nanti tanggal 23 itu kita ada raker rapat kerja NKADU jadi tingkat nasional. Kita di situ untuk menyusun program kerja ya, baik di bidang organisasi maupun di bidang prestasi ya, kita rumuskan bersama untuk NKADU di kemudian ya. Kebetulan kita berdua yang ikut. Karena kebetulan kita berdua yang ikut. Dan juga di waktu yang bersamaan besok hari Jumat ya. Jadi besok itu juga ada pelantikan pengurus NKADU juga. Ya, jadi kita sebenarnya udah tahun lalu ya. Tahun lalu kita pengurusan berjalan tetapi belum dilantik. Nah, ini besok dengan event ini sekaligus itu nanti ada pelantikan kepengurusan NKADU. Masih ada satu lagi kegiatan. Apa Pak Roy? Ujian dan. Ada ujian dan nasional ya. Jadi ujian tahap nasional kita juga ikut juga. Ya. Jadi seluruh kegiatan PON ini kita ikut semua. Ya, karena sebagai bagian dari NKADU ingin terlibat, mensukseskan, ikut mendukung gitu ya. Nah kalau dilihat dari prosesnya, lalu kemudian kelompok umurnya, dari sisi ke depan dari prospek NKADU itu menurut, atau boleh saya tanyakan nggak ya, bagaimana sih prospeknya ke depan Pak Gultom? Pak Roy Gultom. Prospek ke depan artinya supaya bisa anak-anak atau yang generasi muda bahkan mungkin yang baru nonton ini tahu. Prospek ke depan kalau karate sangat baik. Sangat baik. Karena apa yang tadi kita bilangin, untuk menunjang prestasi anak-anak. Kalau mereka mau masuk sekolah, itu yang paling banyak sekarang dapat sertifikat Kejuaraan. karena kita kan olahraga prestasi. Nah, selain itu juga ya anak-anak itu sendiri di tingkat bisa mereka jadi seorang pelatih juga nanti di sekolah-sekolah. Bisa jadi seorang pelatih. Biarpun mereka masih SMP atau kalau mereka sudah punya kemampuan untuk melatih, boleh kita izinkan mereka untuk melatih. Mungkin saya nambah sedikit. Ya. Jadi untuk saat ini itu prestasi olahraga, nggak cuma olahraga, prestasi ini dihargai. Ya. Ijazah atau piagam itu mendapat penghargaan. Misalnya untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi itu ada penambahan nilai. Kedua itu ada instansi atau lembaga, contoh dari kepolisian atau tentara itu menjanjikan juara PON akan dapat ini ya. Bahkan dari kita itu ada beberapa yang bisa masuk instansi itu dari karate. Nah, kemudian kalau seandainya yang itu kan yang juara, ya enggak gimana? Kan kita bisa. Yang sering saya sampaikan ke anak didik, murid-murid ya, saya, murid-murid. ya kita bicara logika logis. Ya. Lulusan SMA, kita bicara lulusan SMA ya. Kalau tadi kamu katanya hanya lulusan SMA. Lulusan SMA itu kalau bekerja itu arti apa? Rata-rata mereka akan jadi guru. Kalau di situ banyak pabrik ya, pabrik akan butuh pabrik. UMR butuh pabrik berapa? 2 juta sampai 3 juta. Di sana kamu bersaing dengan teman-teman kamu. Pressing yang kuat dari atasan, sikut sana, sikut sini, ya kan? Nah, sekarang berbanding kebalik. Kalau kita bilang kalau kamu punya keahlian karate, punya sabuk hitam karate, kamu bisa membuka tempat latihan. Dalam satu minggu ada 2 tempat latihan dengan masing-masing tempat latihan itu ada 25 orang anak ya. Dengan
istilahnya satu bulannya masing-masing itu ada 50.000 per bulan per anak. Satu bulannya berapa? Tinggal dikalikan ya. Kalikan aja 25 kali 50.000 sudah berapa? Ya. Kalikan 2 Tempat. sudah berapa? Hampir sama dengan kamu sebagai guru. Di situ kamu dihargai. Mau orang tua, anak-anak, guru mukul murid pasti viral, ya kan? Dan itu jadi apa istilahnya? Wah, dibully di mana? Tapi guru karate, ya kan, mukul muridnya, bilang orang tuanya, Bu, tadi anaknya saya pukul. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, biar aja, biar dia berbaik. Nah, itu seperti itu. Tapi kita tidak menggunakan kekerasan untuk mendidik anak saat ini. Nah, itu. Tapi ini yang membedakan antara guru biasa dan guru karate. Penghasilan kamu sebagai guru di pabrik dengan kamu sebagai guru karate, dan waktumu terbatas dari jam 4 sampai jam 6. Berarti pagi dari jam 8 pagi umpamanya sampai dengan jam 4 sore masih ada kegiatan yang lain yang bisa dilakukan, dan ini benar menghasilkan income. Ya. Itu saja. Ya, dan ini memang menjadi sebuah fenomena baru ya Pak. Betul. Pak Roy ya, Pak Adam, karena disadarkan dengan itu kita punya kompetensi yang berbeda ya, sehingga bisa membuat warna baru di dunia, baik itu terutama di lingkungan sekitarnya dulu. Ya. Nah ini saya ingin quote terakhir nih Pak Adam dan Pak Roy untuk teman-teman Smika Lover di sini nih. Boleh dong kasih quote untuk mereka dalam hal Inkado ini. Kenapa? Karena saya melihat yang di Inkado itu sangat loyal ya. Dari yang mereka mendaftar atau berlatih sejak SD kelas 3. Pak Adam kelas berapa? Saya Kelas dari kelas 3 SD ya. Sampai sekarang. Nah, Apa tuh Pak? Ngapain gitu loh Pak Adam? Jenengan tuh menghabiskan waktu dari kelas 3 SD. Ya Pak Roy, dari kelas 3 SD sampai sekarang ini 50 tahun di Inkado terus ya. Karate terus. Ya karena memang udah passion kita ya. Jadi karena saking senangnya dengan karate. Jadi segala sesuatu itu buat saya ya sangat bernilai untuk misalnya contoh ya saya sendiri. Saya kerja dari pagi seperti bilang saya Adam tadi. Dari pagi sampai jam 4 saya kerja. Saya karyawan juga. Pulang kerja saya masih bisa melatih sampai dengan jam 8. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya punya pendapatan lain dari itu. Padahal cuma 3 jam. Penghasilan saya kalau hitung-hitung bisa Lebih. Padahal cuma 1 tempat. Murid saya nggak banyak. Itu dia bilang kan 25. Iya. Saya sekali latihan cuma 10 orang. Tempat latihan saya hanya maksimal 10 orang dan saya tidak mau banyak. Karena seorang pelatih sebenarnya loh ya, dari hasil penelitian pribadi saya, dia hanya bisa menampung satu anak dan 10 orang, tidak bisa. Wah, ini curang ini Pak Adam ini. Karena lebih dari itu dia sudah tidak maksimal. Oh, gitu ya. Untuk mengontrol anak-anak itu. Ya. Ya, makanya saya bilang Sekelas kan sama. Betul, ada batasnya ya. ya, karena kita latih dari SD sampai SMA. Oke. Campur, kalau mungkin satu umur nggak ada masalah. Oh, gitu. Ini kan campur. Oke. Mulai dari SD, SMP ada, SMA ada yang bahkan kuliah. Tingkatan sapunya beda-beda. Kan namanya beda-beda. Yang mau kuliah atau mau SD baru pertama kali dapat sabu putih. Dan paling susah ngajarin orang sabu putih. Karena dari sama sekali nggak tahu ya. Iya. Kalau orang sama sekali tidak tahu karate, malah lebih gampang kita latih daripada dia sudah belajar olahraga bela diri atau olahraga lainnya. Karena membentuk ini seperti tadi Menolkan lagi, kita berubah lagi. ya, contoh tanah liat dari benar-benar tanah yang belum dibentuk, kita bentuk lebih gampang daripada yang sudah kita kira-kira sudah bentuk. kotak kita mau bikin bundar, harus kan nggak padat. Iya. Nah itu, jadi membentuk lagi ini. Kalau yang sudah pernah mereka itu lebih susah daripada mereka sama sekali belum pernah. Ya. Oke. Sip. Pak Adam, terakhir quote Pak untuk Inkado ini Pak. Harapan-harapannya Bapak selaku pelaku juga pengurus yang notabene nanti akan meneruskan tongkat estafet itu ke generasi berikutnya. Nah. Jadi kalau saya pribadi Ya. yang sering karena kebetulan untuk
saya tidak cuma di Inkado, saya di 4G Jateng juga, dan saya sudah keliling di Jawa Tengah ke pencap-pencap ya kabupaten kota. Jadi selalu saya sampaikan ke rekan-rekan di kabupaten kota, ini khususnya juga di Inkado juga, bahwa selalu kita terfokus pada mencetak atlet, mencetak wasit, dan mencetak pelatih. Ini selalu kita bisa. 3 komponen itu ya Pak? Ya, tetapi ada satu hal yang penting yang sering kita lupakan. Ya, dan saya tekankan, tolong yang keempat ini itu yang mendapat perhatian ekstra. Apa itu? Mencetak orang-orang gila karate. Nah, Kenapa Pak? Itu yang ditanyakan. Kalau kita nggak gila karate, tidak mungkin kita sampai dengan titik ini. iya ya, sangat loyal ya Pak Adam, Pak Roy itu kan. Itu tanpa kita sadari sebenarnya. Dan ini kalau kita tidak kondisi ini tidak kita cetak, lama-kelamaan karate akan hilang. Kenapa? Seperti tadi, orang mungkin akan mau berlatih untuk dirinya sendiri. Nah, Ya, prestasi adalah diri dia sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menularkan ke orang lain, itu yang membutuhkan effort yang luar biasa. dan itu tidak mudah ya Pak? Tidak mudah. Dan tidak setiap orang bisa seperti kayak gitu. Seorang yang kita latih belum tentu bisa jadi seorang pelatih. Betul sekali. Belum tentu dia seorang atlet. Nanti dia setelah selesai jadi atlet, dia Mau- jadi atlet. mau Dia jadi membagikan pelatih. itu. Itu yang makanya saya sampaikan, harus kita cetak itu. Kadang kita menjadi orang gila pun nggak nyadar. Ya kan? Jadi disampaikan kok bisa dari zaman dulu sampai sekarang masih ya kita ternyata kita masuk ke bagian orang gila tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Adam dari Inkado Jawa Tengah ya, Iya. yang akan bertanding mengikuti kegiatan event di Jakarta Empowering Inkado Empowering 2025. Kami berdoa mudah-mudahan kontingen dari Jawa Tengah Amin. sukses mendapatkan prestasi yang gemilang Amin. dan tetap menjadi orang-orang gila di Inkado. Amin. Siap, amin. Smika Lovers, dimanapun Anda berada, terima kasih Smika Talk pada kesempatan kali ini mengundang Pak Adam dan Pak Roy dari Inkado Jawa Tengah. Kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya di Inkado. Mudah-mudahan mereka berdua menjadi salah satu pionir, salah satu pemicu dan pemantik kegiatan-kegiatan olahraga di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Os. Os.